Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan segala keterbatasan ilmu dan pemahaman yang sangat sempit, izinkan kembali kita ulang-ulang pelajaran lama kita. Dan pada kesempatan ini hadirin, kita coba merenungkan kembali firman Allah di dalam surat Az-Zukhruf ayat 67 insyaallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla, orang-orang yang berteman akrab itu, yauma idz, pada hari kiamat itu, ba'duhum li ba'din aduwwun, sebahagian mereka adalah musuh bagi sebahagian yang lain, illal muttaqin, kecuali orang-orang bertakwa. Hadirin, ayat ini menggambarkan kepada kita tentang dua jenis pertemanan dan nasib masing-masing mereka di akhirat kelak. Pertemanan pertama adalah pertemanan yang dikira kukuh, ternyata ia sangat rapuh. Masing-masing menjadi musuh bagi yang lain. Pertemanan kedua, itulah pertemanan yang beruntung, pertemanan orang-orang bertakwa. Hadirin, coba kita simak pertemanan jenis pertama dulu. Al-akhilla, kata Allah, orang-orang yang berteman akrab itu, yauma'id, pada hari itu, pada hari kiamat itu, ba'duhum li ba'din aduwwun, sebahagian mereka adalah musuh bagi sebahagian yang lain. Ini pertemanan jenis pertama, akrab, tapi di hari kiamat justru menjadi musuh bagi yang lain. Begitu akrabnya mereka hadirin, sehingga oleh ayat ini digambarkan dengan kata al-akhilla. Kata al-akhilla ini adalah bentuk jama' dari kata khalil. Kata khalil itu biasanya digunakan untuk menggambarkan hubungan yang sangat akrab, sangat kukuh, sangat harmonis. Sehingga begitu akrab, begitu kukuh, begitu harmonisnya sampai-sampai masuk ke dalam relung hati. Senang sama senang, susah sama susah. Bahu membahu, bantu membantu. Kelurah sama menurun, ke bukit sama mendaki. Begitu akrabnya mereka hadirin. Ini digambar dengan kata khalil yang bentuk jamaknya al-akhilla. Oleh ayat ini, kata ini yang dipakai untuk menggambarkan pertemanan jenis pertama, betapa akrabnya mereka. Al-akhilla, kata Allah, orang-orang yang berteman akrab itu senang sama senang, susah sama susah. Kelurah sama menurun, ke bukit sama mendaki. Bahu membahu, bantu membantu. Yauma'id, kata Allah, pada hari kiamat itu, ba'duhum li ba'din aduwwun, sebahagian mereka justru menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Hadirin, bisa saja muncul pertanyaan dalam diri kita, bagaimana bisa mereka menjadi musuh bagi yang lain? Bukankah mereka sangat akrab, bahu membahu, bantu membantu? Kok bisa menjadi musuh bagi yang lain? Coba hadirin kita hubungkan dengan keumuman firman Allah dalam surat Al-Baqarah 166. Istabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Ingatlah ketika yang diikut itu berlepas diri dari yang mengikut. Secara umum hadirin,
Bukankah dalam setiap pertemanan, dalam setiap hubungan ada yang diikut, ada yang mengikut? Ingat kata Allah, ketika yang diikut itu berlepas diri dari yang mengikut. Mengapa berlepas diri dan kapan itu? Wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Mereka melihat azab, putus segala sebab hubungan lengket mereka selama ini. Rahmati Allah. Yang diikut berlepas diri dari yang mengikut ketika melihat azab. Kalau melihat azab, bukankah itu pertanda yang diikut dan yang mengikut tadi, pertemanan yang akrab tadi dilakukan dalam rangka zalim, melanggar aturan Allah sehingga melihat azab. Kelak yang diikut berlepas diri dan mengikut ketika melihat azab. Kalau begitu hadirin, pertemanan jenis pertama ini tadi dapat kita katakan dikira kukuh, ternyata sangat rapuh. Kenapa dikira kukuh? Bahu membahu tapi dalam rangka zalim, melanggar aturan Allah, menyikat yang bukan haknya, bahu membahu. Biasanya jangankan di akhirat hadirin, bukankah di dunia ini saja sering kita lihat pernyataan ayat ini sering terbukti. Kawan yang selama ini seiring sejalan, tadi kita katakan kelurah sama menurun, ke bukit sama mendaki, tapi dalam rangka zalim, melanggar aturan Allah, menyikat yang bukan haknya, ketika mulai mencium aroma hukuman, bukankah tidak jarang sang kawan dijadikan kambing hitam? Yang penting saya yang lepas dari jeratan hukuman, tak peduli untuk lepas ini, sang kawan saya korbankan, dijadikan kambing hitam. Bukankah di dunia ini saja pernyataan ayat ini sering terbukti? Padahal dulu kita sangat lengket, bahu membahu, bantu membantu, tapi dalam rangka zalim. Hadirin, sampai di titik ini terasa oleh kita hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang contohnya transaksi bin najash. Nahar Rasulu anin najash. Rasul melarang transaksi bin najash. Hukumnya haram. Transaksi bin najash ini transaksi penawaran palsu. Kita ambil gambaran hadirin. Si A ini berkawan akrab dengan si B. Si B ini seorang pedagang. Lalu kemudian datang si C. Depan si C ini, si A ini berpura-pura menawar barang dagangan si B dengan harga sangat tinggi. Apa tujuannya? Agar si C terpancing membeli barang dagangan si B. Padahal si A sebenarnya cuma melakukan penawaran palsu. Dia tidak bermaksud membeli, cuma memancing si C terpancing membeli barang dagangan si B. Ini namanya bai'un najash, penawaran palsu. Dilarang oleh Rasul. Kenapa? Menurut si A dan si B, mereka bahu-membahu, saling menguntungkan. Tapi ada yang terzolimi di sini, C terzolimi oleh kecurangan A dan B. Al-akhilla, yang berteman akrab itu, yaumaiz, pada hari kiamat itu, ba'duhum li ba'din aduun, sebahagian mereka justru menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Sehingga hadirin, merenungkan pertemanan jenis pertama ini, wajar pula kita tanya diri kita masing-masing, apa alasan sampai siang ini masih merasa bangga hanya karena merasa punya jaringan-jaringan hebat, orang-orang kuat. Bahkan mohon maaf, sejak dari jenderal sampai RT, bukan jenderal sampai prajurit, tapi jenderal sampai RT itu jaringan kami semua. Siapa yang berani mengganggu kami? Sehingga suka-suka kami menyulap surat-surat tanah orang menjadi milik kami. Andai kata ada berani menggugat, kami punya pasukan yang siap maju tak gentar membela yang bayar, bukan yang benar. Orang-orang yang tak malu menyalahgunakan ilmunya sehingga mencari-cari celah-celah hukum hitam di atas putih, sehingga yang bukan milik kami bisa berubah menjadi milik kami. Siapa berani mengganggu kami? Renungkan ayat ini. Apa alasan masih merasa bangga? Andai kata lepas dari jeratan hukuman dunia, jangan pernah berharap lepas dari Allah. Semua itu cuma menunggu masalah waktu. Ketika mulai mencium aroma hukuman, mereka menjadi musuh. Itu pertemanan jenis pertama, dikira kukuh ternyata sangat rapuh. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun. Orang-orang berteman akrab itu pada hari kiamat itu, sebahagian mereka menjadi musuh bagi yang lain. Illa, kecuali pertemanan jenis kedua, al-muttaqin, pertemanan orang-orang bertakwa.
Apa perbedaan dasar orang bertakwa dengan orang-orang pertama tadi? Bukankah orang bertakwa juga disuruh senang sama senang, susah sama susah, bahu membahu, bantu membantu? Sehingga wajar saja bila disakiti Muslim Palestina, Muslim di sini juga merasa sakit. Apa beda mendasar dengan pertama tadi? Hadirin, coba kita hubungkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul menggambarkan tentang 7 golongan yang dilindungi Allah di akhirat kelak, di hari tiada perlindungan selain perlindungan Allah. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok kata Rasul yang dilindungi oleh Allah dalam lindungannya di hari tiada perlindungan selain perlindungan Allah. Tidak ada perlindungan lain, bahkan perlindungan Fir'aun pun tidak ada. 7 golongan itu diantaranya adalah warajulani tahabba fillah, 2 pihak yang saling mencintai di dalam aturan Allah. Mencintai karena Allah, karena aturan Allah. Karena tiada guna juga mengaku cinta pada Allah, aturannya dihantam. Ijtama'a alaih, mereka berkumpul karena Allah, karena aturan Allah. Wa tafarraqa alaih, mereka berpisah juga karena aturan Allah. 2 pihak ini ukurannya tidak sekedar senang sama senang, susah sama susah. Tidak sekedar bahu membahu, bantu membantu. Ukurannya jauh lebih tegas dan lebih tajam. Kawan, ini sesuai aturan Allah atau tidak? Kawan, ini memang hak kita atau bukan? Kalau memang ini sesuai aturan Allah, kalau memang ini hak kita kawan, aku bela engkau. Tapi bila ini berlawanan dengan aturan Allah, bukan hak kita kawan, jangan pernah berharap aku akan menjilat pada engkau kawan. Walau engkau penguasa di negeri ini kawan, tapi akan aku ingatkan engkau kawan, mana jalan yang harus ditempuh, mana suluh yang harus diikuti dalam malam yang gelap wahai kawan. Bukankah wahai kawan, hati orang bertakwa itu masih lunak diingatkan? Aku ingatkan engkau tanda aku sayang, bukan tanda aku benci kawan. Kalau begitu jangan benci aku ketika aku mengingatkan langkah engkau yang salah. Ukurannya tajam, tidak sekedar bahu membahu, bantu membantu, sesuku, sekelompok, sekampung, segala macam. Ukurannya sesuai dengan aturan Allah atau tidak. Kalau tidak sesuai, aku ingatkan engkau kawan. Kalau begitu hadirin, yang mengingatkan kita itu bukan berarti mereka benci. Justru kita butuh orang seperti ini. Karena bukankah kawan yang seperti ini yang sulit dicari zaman sekarang, yang mau dan mampu mengingatkan mana langkah yang harus diperbaiki, bukan sekedar menyanjung-nyanjung, memuji-muji apapun yang kita perbuat, apalagi kita adalah orang yang hebat di mata mereka. Senang sama senang banyak, susah sama susah sedikit. Tapi yang berani, mau dan mampu mengingatkan mana benar mana salah lebih sedikit lagi. Karena orang mulai takut bicara mana benar mana salah. Karena bisa saja berani bicara mana benar mana salah dianggap penghambat kepentingan. Kalau penghambat kepentingan bila perlu ia dibinasakan. Padahal kita butuh orang seperti ini. Rahmati Allah, di sini terasa oleh kita kawan seperti ini yang terakhir ini yang sulit kita mencarinya, dan kita memang harus berusaha mencarinya. Karena hadirin, pertemanan jenis pertama dikira kukuh, ternyata ia sangat rapuh. Dikira kawan, ternyata ia lawan. Pertemanan kedua, itulah pertemanan yang beruntung, pertemanan orang bertakwa, kawan yang sebenarnya kawan. Ada 2 jenis kawan. Kawan yang sebenarnya dia adalah lawan, dan yang kedua, kawan yang sebenarnya kawan. Akhirnya hadirin, ketika kembali membaca ayat dan hadis Nabi tadi, kita hanya bisa berharap pada Allah. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita bila selama ini kitalah yang salah menjadi sang kawan, atau kitalah yang salah memilih kawan. Dan semoga Allah tuntun langkah hati kita, langkah sisa-sisa hidup kita sampai batasnya, sehingga bila kelak batas itu sampai, bukan kita yang menjadi musuh bagi yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirullahalazim. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.